Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melakukan praktek pengujian dari teori yang sudah kita sampaikan tentang SCR dan teriak beberapa waktu yang lalu. SCR dan teriak merupakan keluarga dari dioda 4 lapis atau yang disebut dengan tiristor, di mana dioda 4 lapis ini banyak digunakan sebagai saklar elektronik, sebagai pengendali daya, biasanya untuk mengatur kecepatan motor, on dan off beban, berupa motor atau lampu atau mesin dan lain-lain. Baik, ide daripada rangkaian ini saya ambil dari www.bristol.com yang diasuh oleh Lewis Laughlin. Dia menyajikan satu komponen atau rangkaian untuk menguji SCR, teriak, dan SCR, dan dia sudah melakukan uji coba praktek ke peralatan yang sesungguhnya. Cukup menarik bagi saya, pembahasannya cukup simpel, benar, tepat, dan artinya betul-betul mendukung untuk kalian bisa lebih memahami lagi dengan tentang cara kerja daripada ketiga komponen ini, yaitu SCR, diak, dan teriak. Oke, ini rangkaiannya, tapi nanti prakteknya akan saya coba simulasikan dengan menggunakan Proteus dan ISIS seperti biasanya. Oke, rangkaian yang ditampilkan oleh Lewis Laughlin ini bisa fleksibel. Jadi rangkaian ini dari bristolwatch.com, asuhan Lewis Laughlin tadi. Ini rangkaiannya seperti ini. Dia pasang trafo sebagai sumber tegangan AC. Ya, sumber tegangan AC-nya diambil dari trafo. Kita udah bahas juga ini tentang transformator. Kemudian dipasangi resistor variabel berupa potensiometer untuk mengatur tegangan penyulutan. Untuk SCR dia gate dan teriak juga di gate-nya, ya. Nanti ini dibiarkan menggantung 3 terminal yang bisa kita pasangkan SCR atau bisa kita pasangkan teriak. Ini teriak, ini SCR, ya. Nah, kemudian kita lihat bebannya itu berupa lampu di sini, lampu diberikan ke teriaknya, kemudian kita atur tegangan penyulutannya, apa yang terjadi ya terhadap tegangan di lampu, itu yang akan kita coba monitor. Jadi cukup simpel memang, alat ini bisa menguji 3 komponen sekaligus, yaitu berupa diak, teriak, dan SCR. Yang akan kita lakukan nanti pada praktek kita, yaitu pertama kita akan menguji rangkaian SCR-nya, ya. Lewis Laughlin sudah menguji rangkaian ini, dia menggunakan praktek ini SCR, ya, dipasangin lampu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah gambar percobaan dari Laughlin tadi, Lewis. Ini potensiometernya, ini dari sumber AC tidak kelihatan. Ini adalah saklar. Saklar ini untuk
nguji SCR karena ini pakai dioda yang di bypass. Kalau kita lihat skemanya ini dia. Kalau dia nguji SCR, saklarnya harus off. Jadi lewat penyarah dulu karena kita ketahui SCR itu penyulutannya harus DC. Penyulutannya harus DC. Maka kalau di sumber AC nggak ada penyarahnya, dia harus disarahkan dulu oleh satu buah dioda penyarah. Maka switch ini harus di posisi off. Nah, di sini juga yang dilakukan oleh Lovelin, switchnya dalam posisi off. Kemudian ini potensiometer, ini lampu, beban lampunya. Kalau kamu lihat, ini lampunya, ini voltmeternya. Dia gunakan voltmeter digital. Komponennya SCR belum dipasang, ini dipakai soket. Nanti alat SCR ini masih dicopot nih. Nanti kalau mau diukur SCR-nya tinggal tancap sini, kemudian saklarnya di off-kan, kasih supply, putar potensiometernya, amati perubahannya. Begitu dia nyala, dia berapa volt. Kira-kira begitu praktek kita kali ini. Ya, untuk mengetahui cara kerja penyulutan di SCR. Apakah percobaan Lois Lovelin ini berhasil? Kita lihat foto hasil percobaannya. Nah, ini dia. Jadi dengan memutar level trigger ini SCR-nya sudah terpasang, saklarnya di off-kan, dia putar-putar, tegangan input di gate-nya, kemudian lampu ini menjadi terang redup, terang redup. Nah, sampai diputar sampai memiliki terang yang paling maksimum, berapakah tegangan yang dihasilkan? Ini DC. Nanti kalau diteriak kayaknya harus berubah pada posisi AC. Ya, lihat ya, ini voltnya hasil pengukuran. Oke. Nanti kita praktekkan ini pakai Proteus. Jadi nggak usah repot-repot nyari potensio. Kita lagi pandemi, kondisi seperti ini nggak mungkin kita praktek ya. Sabar-sabar dulu, kita prakteknya pakai simulasi dulu. Oke, jadi bagaimana secara teoritis apa yang dilakukan oleh Lewis Lovelin tadi? Dia kasih sumber AC 28 volt. Ini ingat tegangannya adalah efektif ya. Nanti efektif itu maksimum, sorry. Tegangan sini adalah tegangan maksimum. Nanti itu kalau tegangan efektifnya berarti 0,7-nya. 0,7-nya sekitar 15 volt. Nanti efektifnya adalah efektifnya sekitar 0,7 ya. Nantinya bisa sampai 12 volt sampai sini. Oke, sifat daripada teriak begitu ada arus yang ngalir, dia belum akan bisa ditembus sebelum teriaknya itu on. Gimana membuat teriak itu on? Dia harus disulut melalui gate. Ya. Nah, sifatnya SCR ini kalau pakai sumber DC, sekali sulut dia on terus. Bagaimana cara matikannya? Matikan suplainya atau balik polaritasnya. Jadi kalau dia pakai AC, nggak usah dibolak-balik lagi, dia akan on off sendiri. Tapi dia akan on kalau dia disulut gitu ya. Jadi ketika dia di AC arus, kalau dikasih beban masih mati, begitu ini ditekan ada arus gate, dia akan on. Ya. Tapi karena ini suplainya AC, kalau dia off, ya lampunya kembali mati. Gitu. Ini arus inputnya, ya. Nah, ini adalah arus gate, tinggal separuh, setengah gelombang tegangan di gate-nya, ya. Jadi besarnya ini kalau tegangan di beban diukur, tegangannya tadi hanya 12. Ini pengukuran Lewis Lovelin 12,41. Padahal input tegangannya itu adalah 25 volt atau 28 volt. Jadi prakteknya ini inputnya 28, kok terukurnya cuma 12.
Reason to why. Why? Kenapa? Nah, karena tegangan RMS itu adalah 1 kali RMS kali 1,414 atau ini akar 2-nya. Puncak itu ini yang 28 adalah RMS kali 1,414. Ya. Jadi kalau yang nanti terukur 12 volt itu adalah yang RMS. Berapa peak to peak-nya? Nah, itu jadi peak 0,38 dari ini adalah half wave pulsating DC yang setengah gelombang ini. Kalau dia average rata-rata bukan RMS ya. Ada satu lagi nih. Selain rod mean square, kalau rod mean square itu kali akar 2 1,414. Tapi kalau average rata-rata itu kalinya 0,314. Jadi tegangan input yang 1,8 tadi yang merupakan tegangan efektifnya, puncaknya itu sebetulnya adalah 1412 kali akar 2, sorry. Hasilnya adalah 38,5. Puncak Vmax yang 39,5 kalau kita cari rata-ratanya, average-nya itu adalah kali 0,314, makanya yang terukur tegangannya adalah 12,432. Ini menjawab pertanyaan kenapa ini 12,41. Ya 12,41 teorinya, prakteknya 12,41, teorinya 14,3, berarti udah ya mendekati tepat lah, ya nggak salah. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Om Lois ini keren lah. Oke, pengujian SCR yang mau kita lakukan sebetulnya bukan hanya sekedar membuat dia on dan off saja pakai switch, tapi juga pada level sudut berapa. Makanya ini ada potensiometer. Kita juga akan melakukan pengujian pakai potensiometer ini yang 5 kilo ini. Makanya sini bukan cuma dioda langsung doang, pakai dioda doang, tapi dia juga punya potensiometer. Jadi lebih tepat prakteknya adalah akan dibuat seperti ini. Ini perhitungan yang tadi, sehingga level penyulutan itu bisa kita atur pada level sudut titik mana, sehingga nanti lampunya itu bisa kita atur dari terang, redup sampai dia mati. Artinya penyulutannya menurut sudut penyulutan daripada SCR. Ya, ini pakai potensiometer. Itu adalah teori dari rangkaian yang diungkapkan oleh Lewis Laughlin. Nah, kita mau coba praktek nih, praktisnya. Ini itu orang-orang Barat, kita yang Indonesia, kita uji nih. Orang Indonesia lebih pintar daripada orang Barat. Biar orang Barat praktek, dia modal pakai potensial. Nah, kita pakai software aja yang namanya Proteus. Yang penting tujuannya tercapai. Sama-sama praktek, tapi kita tidak usah nyolder, tidak usah beli komponen. Pakai install software aja. Oke? Silakan buka, kamu punya Proteus, siapkan komponen-komponen seperti yang saya buat seperti ini. Jadi pertama ambil ketik alternator, ambil ini alternator, kemudian button. Tapi button kayaknya nanti kita nggak pakai. Ya, kalau pakai button nggak usah. Diak, nih, ketik diak, ambil, ketik teriak, ambil, dioda, ambil. Lem ya ambil, cuman lemnya nanti kita rubah-rubah tegangannya. Pot HG ini kemarin di antara kalian yang nggak bisa menemukan potensiometer ini, Pak dapat potensio tapi kok nggak ada angkanya ya kayak Bapak. Nah ini jangan cuman pot doang atau potensio, salah, kita pakainya pot HG ya, pakai pot HG. Oke, ini yang SCR dan teriak. Ketik aja SCR, ketik teriak, ambil. Nah ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan untuk praktek kita. Nah kemudian ini adalah skemanya
skema. Untuk pengujian yang pertama kita mau uji SCR dulu. Kalau pakai uji SCR berarti nggak usah pakai switch-nya nggak usah, tinggal kita pasang seperti ini saja. Hanya trafo tadi kita nggak pakai, kita nggak usah pakai trafo karena kita udah punya alternator ya. Nanti alternatornya kita robah. Bagaimana cara merubahnya? Kemudian lampu aslinya adalah 12, kita robah jadi 24. Caranya kita ambil lampu sebelum dipasang, ini lampunya 12 volt, kita klik 2 kali, tinggal robah tegangannya menjadi 24. Kemudian juga untuk alternator yang kita pakai tadi, begitu kita klik, aslinya dia berapa? 1 volt 1 Hz kalau nggak salah. Makanya kita robah, kita klik 2 kali, kita ganti atasnya jadi 28, frekuensinya 50 Hz. Ingat ya, kalau langkah ini kamu lewati, kamu nggak lakukan, praktek kamu pasti kacau, hancur alias tidak akan berhasil. Oke, lanjut. Ini skemanya kamu buat. Ya, seperti yang tadi sudah alternator, volt HG, minres, sampai minres ya. Minres 220 untuk membatasi arus ya. Kalau ini potensinya saya robah potensinya saya nggak robah. Oh iya, nggak apa-apa ya kan, kalau saya dirobah tetap 1 kilo karena Lovelin kayaknya nggak 1 kilo, Lovelin pakainya 5 kilo. Oh, nggak apa-apa, pada dia lebih pinter. Masangin 1 kilo aja udah bisa jalan. Oke, 1 kilo 220 ini pasang dioda untuk penyara gate-nya kita nyalakan. Oke. Kalau sudah kayak gini kalian bisa run. Silakan di run. Kalau di run kita lihat ya, nolkan dulu, sebelum dinyalakan, sebelum di run. Klik di tengah sini atau ini diklik yang bawah, tik sampai jarum ini geser di posisi 0. Atau kalau mau cepat tinggal klik di tengah, seret ke bawah, klik tahan, seret ke bawah, dia posisi 0. Kemudian di run, nanti lampunya kayak gimana, nyala apa mati gitu. Nah, kemudian kita naikkan tegangannya, kita naikkan sampai dia mati. Kita harus memasang voltmeter nanti di lampunya ya, supaya bisa tahu pada tegangan berapa lampu ini akan nyala, atau nyalanya itu waktu dia nyala maksimum tegangannya berapa kira-kira gitu. Oke, langsung kita nyalakan. Nah, ini lampunya ya. Nah, kita jalankan lagi posisi mati, resistor pada 0. Kita lihat lampunya mati. Ini udah 24 volt ya. Kita klik 2 kali tadi 24 volt. Nah, ini tidak ada penyulutan. Karena ini ground 0 ya, tidak ada penyulutan. Berarti dia SCR-nya off. Kalau off lampunya nggak nyala. Ini harus ngalir sini. Harus ngalir arusnya ke sini. Ya, putar begini. Nah, tapi dia lewat SCR. Karena SCR-nya belum disulut, udah disulut tapi ininya di ground kan dengan yang 0, maka dia off harus nggak bisa ngalir SCR, maka lampunya mati. Kemudian perlahan ini akan dinaikkan level penyulutannya sehingga SCR-nya bisa on, lampunya nyala. Kira-kira ini aplikasi juga apa? Kalau bebannya ini diganti pakai motor, ini jadi speed control. Motor jadi lambat, cepat, lambat. Untuk apa? Wah, ini penting sekali. Di mesin itu kalau langsung muter kencang ya hancur. Harus ada full lambat, full untuk bor kalau di motor ya. Nah, itu dia. Nah, kita nanti pasang lampu di voltmeter, voltmeter DC ya, jangan AC. Gimana dapatnya? Udah praktek yang terdahulu waktu kita mengukur SCR tuh, mengukur MOSFET beberapa waktu yang lalu udah kita jelasin.
Ya. Oke, ukur tegangannya, berapa waktu dia mati, berapa waktu dia nyala. Laporkan ke Pak Dedi di lembaran jawaban yang sudah saya siapkan. Itu kira-kira pengujian SCR. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian teriak. Bagaimana dengan teriak? Kalau teriak ini dipasang, switch udah nggak perlu, switch harus di close, tapi di diodannya ini diganti dengan dia, gitu, ya. Jadi nggak bisa langsung. Kalau langsung ini rangkaiannya Lois Lavalette-nya salah. Oke, apa bedanya teriak sama SCR? Sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa kalau teriak, kalau SCR harus bisa ngalir dari anoda ke katoda kalau ada trigger positif. Sekali arus positif dikasih ke gate, maka akan arus ngalir dari anoda seterusnya. Walaupun gate-nya kemudian diputuskan, kalau udah pernah dapat trigger, dia harus akan ngalir terus dari anoda ke katoda. Itu sifat daripada SCR. Kalau teriak itu seperti dua buah SCR yang diletakkan dihubungkan secara bilateral. Kesono kemari, ini dia simbolnya. Ya. Akibatnya gimana? Akibatnya makanya nama kakinya itu udah nggak anoda katoda. Karena kaki yang satu ini gabungan dari anoda katoda, yang ke satu juga anoda katoda. Makanya dia sebutnya T1, T2 aja. T1 ini terserah lu. Kali. Ya, kenapa ini dibilang anoda bukan, katoda bukan gabungan. Jadi terserah lu satu, terserah lu dua. T1, T2. Ya. Jadi ada yang nyebutnya A1, A2, gate. Itu kaki SCR. Jadi apa? Arus bisa ngalir dari T2 ke T1 atau arus bisa ngalir juga ke T1 ke T2 kalau ada trigger. Nah, si triggernya kalau yang gate itu kalau yang SCR itu triggernya harus positif. Kalau teriak mau positif mau negatif, oke ya. Ya. Nah, karena berdemikian punya kebebasan, ini gawat, bebas banget. Nah, untuk membatasinya, kerja teriak ini nggak bisa sendiri. Dia harus didukung oleh satu komponen yang menyiasati keliaran daripada si teriak ini. Kenapa? Dia harus bisa ngalir dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dia juga bisa di-trigger dari positif dan dari negatif. Makanya dipasangilah di sini dia. Paling tidak triggernya itu di level berapa dia baru bisa di-trigger, gitu ya. Jadi makanya teriak itu selalu kalau di rangkaian itu ada diaknya, dipasangin diak, ya. Itu bedanya teriak sama SCR. Nah, makanya waktu praktek dia begini, pinter nih si Om Lois Lavalette, mamang saya ini pintar dia. Jadi dia pasang, tapi dia dipasang di sini. Tadi saya bilang kalau ini pakai begini nggak benar Lois. Ya, saya komplain. Tapi kalau kayak begini oke. Jadi ini nggak perlu. Ini di short, pasangin ini. Kalau saya ini buang aja, ngapain ribet, pasang aja diaknya di sini. Langsung SCR-nya digantikan sama teriak, selesai. Rangkaian yang lain sama. Oke, kamu modif skema yang ini, pengujian SCR, buang diodanya, ganti dengan diak, ganti SCR-nya dengan teriak, selesai. Ya, hanya diak nanti kita akan rubah. Jadi ya, kalau ini kan tadi skemanya yang SCR, kamu udah praktek, udah selesai.
Sekarang diaknya D1-nya ganti dengan diak, SCN-nya ganti langsung pakai teriak. Jangan lupa diaknya diklik 2 kali, jebret tik tik. Nah, rubah dia harus kerja sekitar di 20 volt. Ya, di 20. Karena diak itu ada level tegangan 33, 35, 20 itu dia. Maksudnya apa? Pada level kalau dia di sini tegangan voltage-nya 20 volt, artinya begitu tegangan melebihi 20 volt baru teriaknya akan disulut. Kurang dari itu teriak tidak akan bisa disulut. Itu untuk mengatasi tadi sifat teriak yang terlalu open minded, harus dibatasi. Oke. Ini dia praktek kita. Sebelum kita run, tolong dikecilkan dulu dia punya nilai potensio supaya kamu bisa lihat, oh lampunya masih mati. Nanti kamu ukur berapa tegangan lampunya dalam kondisi dia mati. Kalau yang ini harus pakai AC ya, jangan salah. Karena kalau SCR itu arus yang ngalir searah udah dipotong. Tapi kalau ini arus ngalir dari 2 arah. Berarti kalau kamu kasih tester di sini, uji, nggak boleh pakai DC voltmeter, harus pakai AC. Ya, terus saya lihat. Nah, ini dia, pada ini pinter lagi. Ini waktu dia SCR, dia ininya pakai DC voltmeter waktu ukur tegangan lampu. Tapi kalau pakai teriak harus pasang di AC. Ini lihat. Jago kan? Dia pakai DC waktu mengukur pakai SCR, waktu mengukur teriak posisinya di AC volt. Bagaimana ganti di instrumen itu ada DC voltmeter, ada AC voltmeter. Itu ya prakteknya. Jadi alat ini canggih, bisa mengukur teriak, bisa mengukur SCR, bisa mengukur teriak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.